سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para siswa dan siswi pada kuliah kemudian mengajar dan berkumpul yang saya muliakan yang berkata Allah, marilah pada pagi hari ini pada saat ini tidak sedikit orang meninggal, pada saat ini bukti ini buat ini tidak sedikit orang sakit, pada pagi hari ini bukti ini milik ini tidak sedikit orang yang sibuk. Tapi alhamdulillah di saat orang sibuk kita memberikan kesempatan, di saat orang sakit kita masih disehatkan, di saat orang meninggal kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa hamba Allah yang dia sukai dan tentang siapa hamba Allah yang akan dicelakakan, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, engkau ciri-ciri, engkau bukti, bersilalah ya Allah, engkau bukti panjang saat dunia selamat di akhirat, engkau bukti panjang saat dunia selamat di akhirat." Ini perbuatan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berkata, "Wahai Musa, ketika aku itu akan menyelamatkan hamba-Ku, namun aku mau milik kita panjangku selamat dari dunia sampai akhirat kepada Allah, dia mempunyai dua ciri. Begitu pula kata Allah, namun yang celaka umatnya dari dunia sampai akhirat pun ada dua tanda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab perbuatan atau pertanyaan dari Nabi Musa alaihi. Seandainya ya Allah tanda panjang ini selamat di dunia sampai akhirat ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, lamun keselamatan panjang penuh, ciri-ciri panjang penuh selamat dari dunia sampai akhirat. Kata Allah, aku berikan dia dua tanda. Pertama, ketika dia akan selamat dari dunia sampai akhirat, aku berikan dia dua tanda. Tanda yang pertama adalah aku menggerak hatinya, aku bengi demen datang dari pegawaian sahabatku. Aku bengi demen, aku gerak hatinya, aku pelan-pelan ayahnya, aku tahu sahabatku. Tapi cirinya yang kedua, urusan dunia pasti akan berikan bersulit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamatkan kita pada selaku, pasti yang tergerak akhirnya memang di pegawaianku. Saat kedua, siap-siap pasti urusan dunia itu jadi bersulit kepada Ta'ala. Lagi sulit urusan dunia itu, lagu teman dengan kebagusan, dia ini selamat dengan dunia sampai akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hamba Allah yang tidak akan diselamatkan di akhirat kata Allah. Menjawab pertanyaan daripada Musa. Apa kata Allah, wahai Musa, ketika hambaku itu akan hancur di akhirat, ketika hambaku itu akan sengsara di akhirat, maka dunianya akan permudah, tapi urusan akhiratnya akan malas. Artinya apa? Lalu dengar segini selamat, lalu dengar segini sengsara dengan dunia sampai akhirat pun, urusan dunia akan berbuat imur, membuat jabatan jelas, membuat kekayaan jelas, duit pandai duit, keturunan duit. Lalu apa? Pasti urusan akhiratnya kata Allah akan lalu. Pasti mengira naik majlis, pasti mengira naik sembahyang berjamaah, pasti sholat lima waktu di lalu. Kenapa? Karena urusan dunia itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya katakan di saat orang-orang yang mungkin pada pagi hari ini sudah meninggal, kita masih bersyukur Allah. Di pagi hari ini banyak orang yang sakit, alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah. Pada pagi hari ini banyak orang sibuk, tapi kita diberikan kesempatan untuk ini merupakan umat yang harus kita syukuri.
lalu dia kedemen naik ke majelis tamu, dia kedemen ini pegawai-pegawai tamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wah lampak-lampak ke malaikat tidak, wah lampak-lampak ke sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah lampak-lampak ke malaikat, ke sahabat Abu Bakar alaihi wasallam, Rasulullah berdainkan sukuk dengan mati. Kemudian yang semakin si Rasulullah yang sembahyangin si Rasulullah. Lagu damai dengan sembahyangin menurut peluang dan aparan wajib di dalam aparan dalam kain putih ini. Akhirnya buka si Rasulullah dan membuka si Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, ternyata ulah Yesus di dalam koran batang, di dalam awan, di dalam kain putih ini. Memilih untuk sampaikan pemakanan kain sampaikan. Minum mati ya, minum mati ulang. Lagu apa kamu ulangnya? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahadat ulang dengan pasti. Tinggal Abu Bakar, mundur. Mari kemudian Abu Bakar lalu, Abu Bakar, kembali minum mati turun. Abu Bakar kembali melihat kubur. Aku ni berdosa. Aku ni adalah ulah satu utus Allah Ta'ala saat ini sampai hari kiamat akan menghisap darah mayat ini dan memakan daging. Lalu apa kata Abu Bakar? Kumbirnya bergabungnya kepada Allah Ta'ala isap darah mayat ini kakak nampaknya negara seperti kiamat. Apa kata ulama? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menghisap darahnya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memakan dagingnya saat ini sampai hari kiamat karena dia meninggalkan 3 perkara. Sembahyang. Pertama kata ulama itu, mayat yang saya hisap darahnya ini buat saya makan dagingnya saat ini sampai hari kiamat itu karena pertama dia melakukan sholat. Karena dia melakukan sholat. Oleh sebab itu kalian disekolahkan dengan rasa itu agar kalian kenal agama, agar kalian tahu yang baik yang benar. Jangan sampai kalian berani menggunakan sholat. Gunakanlah masa muda kalian ini untuk belajar agama, untuk belajar sholat. Jangan sampai kalian berani melakukan sholat itu. Yang pertama, sholat itu sendiri berbicara. Orang-orang yang melalaikan sholat itu akan dihisap darahnya, dimakan dagingnya sejak dia tidak masuk dalam tubuhnya sampai hari kiamat. Jangan kalian berani melakukan sholat. Begitu kalian dengar panggilan azan, silakan sholat. Setelah sholat, silakan kalian aktivitas apa yang kalian lakukan. Tapi jangan sekali-kali sebelit-belit dosa salah, sejahat-jahat, sejahil-jahil di dunia. Jangan sampai berani melakukan sholat. Karena melakukan sholat itu termasuk maksiat paling berat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah perintahkan kita itu untuk sholat. Setelah kita mengakui Allah sebagai Tuhan, yang pertama kita diwajibkan oleh Allah adalah sholat. Dari semua amal yang bisa kita lakukan di muka bumi ini, yang paling pertama diterima pahalanya adalah Allah adalah sholat. Dan ketika kita sampai ke akhirat nanti, yang pertama kita tanyakan adalah sholat. Kenapa sholat? As-sholatu ibadatun. Karena sholat itu adalah tiang agama. Jangan yang tempat berdirinya segala sesuatu. Kalau tidak ada tiang, tidak ada yang bisa berdiri di situ. Mengarah kereta puasa, mengarah kereta haji, mengarah kereta haji, mengarah kereta umrah, mengarah kereta sedekah, dalam seperti yang pelarian, mengarah kereta amal sebagainya. Oleh sebab itu saya pesan kepada kalian, anak-anak semua, yang memilih di madrasah, semua orang tua kalian memasukkan kalian di madrasah ini agar kalian paham tentang agama,
agar kalian jangan sampai meninggalkan sholat seperti orang-orang yang tidak kenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mayit itu dihisap darahnya, dimakan dagingnya sampai kiamat dalam kuburnya? Karena dia tidak mau bersedekah. Kata ulama itu, ini orang kaya tapi tidak bersedekah. Yang ketiga apa? Kenapa dia dimakan dagingnya? Kenapa hisap darahnya? Yang ketiga karena dia tidak mau yang namanya menggunakan telinganya untuk mendengarkan fatwa agama. Gimana bahasa jamaah-jamaahnya dia teman dengan pengajian, dia teman tak ngaji, dia teman dengar. Nah, kalian sekarang ini bagus-bagus ujian kelompok dengan orang yang kelam, mengaji di balik dengan apa sekarang itu gunaan tempat. Namun ditemani gunaan tempat sehingga kantor keluarga saling kemana terisi sebagusan di dunia paling pertama dan isi dengan jamatnya sitimah atau neraka bertempat. Karena dunia tidak mau mendengarkan kebaikan. Anak sekalian yang saya cintai yang menggunakan Allah sebagai penutup. Sebagai penutup. Ini juga sebuah cerita. Ceritakan kepada kalian semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa itu kerja sama sekali bukan beribadah. Baik ibadah Muhammad, gaul Muhammad, baik ibadah yang hubungan dengan Allah, bukan hubungannya sama manusia. Oleh sebab itu, kalian sebagai sesuatu kita semua sudah saatnya kita berubah menjadi orang yang berbaik. Kapan lagi kita bisa berbuat? Bertunggu di sakit, bertunggu di tempat lanjut, bertunggu di kesibuk, bertunggu di tempat kalau jangan dipacu, jangan. Yang pertama khamsan, fardhu khamsan. Jaga mudahmu sebelum keluar. Kalau keluar sudah maksimal. Kalau keluar masih kuat. Jaga sempat sebelum sibuk. Jaga sehat sebelum sakit. Jaga miskin sebelum melarat. Jaga hidup sebelum mati. Kalau berhati jangan berperang. Tidak berperang. Menurut itu sekali lagi angka damai melampau untuk damai melampau sebuah tidak sekedar lampak nuntut bayu-bayuan, tidak lampak nuntut hanya sekedar karena teman ini tak tidak amat menunggu dan berusaha dengan masih petang marah hilang selalu mempunyai jumpa buang jumpa kawah, jumpa kan semacam kebaruan tujuan apa? Arak sebagai terbesar yang bersebut arak sebagai kemudian pakaian kemudian buku, kemudian buta menyampah dia ingin betul dengan doa kecil-kecil di kebuan, di pangkat, di pekan, di macam berbagai berusaha kalian usul balas pagi-pagi seharusnya kalian berkelas kalian keluar untuk pulang seharusnya kalian pulang satu rumah asal untuk satu rumah. Kenapa? Ini fakta. Kadang-kadang ada orang tua yang datang berjemput pada jam sekian. Anak di mana? Anak orang tua. Kemana kalian? Jangan gunakan waktu itu untuk membohongi orang tua. Kasihan apa? Ibu digentar perusahaan untuk sekolah, ibu digentar berusaha penemuan dan penemotor, penemotor kadang-kadang kita berdoa. Kemudian tidak berdoa.
Pernah? Ingat dulu, ingat dengan doa ini. Enggak kayak senang terus. Sampai senang sebulan. Ingat, oh kalau kayu lemak-lemak ini lah, waktu pada mukul di depan. Ingat waktu di bangkat tahu, waktu di depan tahu. Sudah kanlah. Betul-betul ini amat masalah dari sana. Betul-betul untuk bisa diangkat ke nomor 2. Kita amat pada undangan kamu motor. Aku sekolah, enggak kamu bawa. Sudah amat undangan ke pakaian, terus sekolah, enggak kamu bawa. Belajar, kembali belajar ke belakang. Kalau itu adalah bentuk dengan doa. Pertama, mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan,